Selamat sore pemirsa media KSBSI TV. Kita kembali pada acara begini sebagai acara perdana, bincang-bincang seputar politik, bahwa kita tidak pungkiri bahwa saat ini nasib buruh di Indonesia ini dalam tanda petik ditentukan oleh politik. Nah, ada pertanyaan mendasar di saat ini, perlukah buruh berpolitik? Pertanyaan itu tentunya harus dikupas. Hari ini akan menjadi menarik karena di studio sudah kita hadirkan. Yang pertama adalah Bung Dedi Hardianto, Ketua Umum Gerakan Pekerja Buruh Indonesia atau GPBI, yang merupakan sayap partai Gerindra. Nah, kemudian yang kedua kita hadirkan adalah mantan Dewan Pengupahan Nasional, itu Pak Surnadi. Nah, kemudian yang paling muda, aktivis buruh yang sebetulnya kita sudah nggak asing, saya perkenalkan adalah Alsone Bau. Beliau sebagai ketua buruh saya Partai Nasdem. Kita akan kembali kepada topik, perlukah buruh itu berpolitik? Bagaimana pendapat Mas Dedi dalam hal? Baik, terima kasih Mas Ugar. Ketika pertanyaannya buruh penting atau tidak berpolitik itu, memang ketika kita misalnya bicara teman-teman Eropa Barat, di sana itu buruh itu berpolitik, karena memang buruhnya dulu kuat baru membuat partai politik. Tapi kalau kita lihat ke Indonesia memang masih terlalu jauh. Kalau ditanya perlu atau tidaknya pentingnya tidaknya buruh berpolitik, tentu kita berharap buruh itu harus berpolitik. Tapi mungkin mekanisme untuk berpolitik di Indonesia, buruh yang selama ini diidentikan dengan parlemen jalanan, kalau menurut saya tentunya penting buruh berpolitik. Karena misalnya hari ini masyarakat terlantar, miskin, lalu kemudian kebijakan pasar harga mahal, termasuk misalnya konstitusi yang tidak berpihak kepada buruh. Mungkin indikator salah satu adalah karena buruh tidak masuk ke parlemen, karena buruh ada di parlemen jalanan. Menjadi persoalan hari ini adalah ketika buruh harus masuk ke parlemen, memang politik kita belum kondusif untuk menerima buruh aktivis untuk masuk ke parlemen. Karena di politik masih hari ini untuk masuk itu harus berbayar. Ini kesulitan pekerja buruh aktivis untuk mencalon. Karena hampir rata-rata presentasi cukup besar kawan-kawan pemilik modal yang berpolitik. Nah, kembali ke soal perlu atau tidaknya buruh berpolitik. Pendapat saya tentu buruh harus berpolitik. Kalau dari sisi jumlah buruh itu sangat besar, 170-an juta buruh. Kalau komunitas buruh ini bersatu, sebenarnya kekuatan buruh ini sangat mengerikan sebenarnya. Kebijakan apapun sebenarnya bisa satu nilai bergen, nilai tawar ketika buruh itu masuk ke ranah politik. Nah, menjadi persoalan hari ini adalah kaitan buruh lebih suka di parlemen jalanan, sehingga kebijakan-kebijakan kekuasaan hari ini tidak bisa dipengaruhi oleh buruh, di mana serikat pekerja, serikat buruh tidak bersatu, tidak bersama. Akhirnya tidak ada lagi yang mau didengar. Siapa yang mau didengar? Pekerja buruh. Kebijakan jalan, buruh juga masih tetap di parlemen jalanan. Akhirnya persoalan-persoalan itu hanya diselesaikan batas jalanan. Jadi kalau ditanya, sangat penting buruh berpolitik kalau menurut saya. Soal mekanismenya buruh berpolitik praktis, ya makanya buruh harus masuk ke partai politik. Partai politik yang ada hari ini, silakan masuk ke partai, mulai dari mungkin kader di bawah setingkat DPC, lalu kemudian struktur DPP, harus mewarnai di partai manapun. Karena tujuan mensejahterakan pekerja buruh itu perlu masuk di parlemen. Itu jawaban saya. Tapi dalam arti begini, ini bukan menjadi skeptis. Tetap ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa buruh nggak usah berpolitik lah, nanti gampang dibeli lah segala macam, dibeli dalam arti pengatasi ya. Mereka tetap menginginkan adanya, udahlah kita seperti biasa aja gerakan-gerakan jalanan, seperti timbulnya buruh pertama kali. Nah, bagaimana menurut Mas Dedi?
Ya kalau pada akhirnya ada statement bahwa buruh bisa dijual, itu salah satunya adalah perlu buruh itu mendapatkan pendidikan tentang politik agar buruh memahami, agar buruh tidak bisa dijual, agar buruh tidak bisa dibeli, karena ada isu-isu perubahan, isu-isu tentang perburuan yang harus mereka bawa ke parlemen. Ini pendidikan ini dibutuhkan. Makanya kami aktivis buruh menyuarakan ini agar jangan lagi kita terjebak bahwa buruh itu tidak penting di politik, karena memang itu bagian dari ketika sejarah Orde Baru. Di Orde Lama buruh itu sangat kuat, ketika Orde Baru buruh itu agak terbungkam karena buruh dulu identik dengan perlawanan di jalanan, lalu masuk saat itu ada partai buruh, tapi kemudian berubah Orde Baru berkuasa, memang suara buruh itu tenggelam. Buruh itu diidentikan dengan pekerja, pegawai, dan buruh itu tidak boleh berpolitik. Dan akhirnya apa setelah Orde Baru berkuasa? Buruh tidak ada lagi, pekerja buruh tidak ada lagi yang tertarik di politik. Nah akhirnya siapa yang memperjuangkan pekerja buruh? Nggak ada. Makanya saya berharap banyak lain aktivis buruh itu masuk. Silakan di partai yang ada masuk, sehingga suara buruh itu dapat didengar dari seluruh partai yang ada, karena mensejahterakan buruh itu bisa melalui serikat buruh, bisa juga melalui partai buruh, karena di situ tujuan akhirnya memperjuangkan nasib pekerja buruh. Nah kalau Pak Nardi sendiri bagaimana Pak? Pandangan Abang terhadap apakah buruh harus berpolitik? Ya, sebenarnya kalau pertanyaan apakah buruh harus berpolitik, saya akan menjawab simpel, boleh iya, boleh tidak. Karena disinilah sebenarnya mental serikat buruh itu harus mental untuk persatuan, untuk membela anggotanya di situ. Nah, sebenarnya sebelum undang-undang ketenagakerjaan ya, khususnya yang mengatur tentang serikat buruh itu sudah bagus. Tapi tentang implementasi, cara berpikir cerdas serikat buruh tidak digunakan di situ. Kenapa? Di situ sebenarnya serikat pekerja dan serikat buruh itu hanya dua. Serikat pekerja, garis miring serikat buruh. Tapi teman-teman serikat pekerja serikat buruh karena merasa di situ mendirikan serikat pekerja serikat buruh hanya cukup 10, berebut mendirikan serikat pekerja serikat buruh. Disinilah sisi politiknya lemah. Nah, untuk kalau tadi pertanyaannya boleh nggak sih serikat pekerja berpolitik? Nah, kalau berpolitik kan ada targetnya kan harus masuk Senayan untuk bisa membuat sesuatu. Nah, tapi dengan tidak adanya persatuan tadi, karena serikat buruh angkanya sudah sangat luar biasa, federasi sudah 99 lebih, konfederasi 16, gimana kita mau menyatukan pandangan politik? Makanya kita jawab bisa ya, bisa tidak gitu. Nah, tapi itu saya rasa itu bahasa-bahasa klasik loh ya. Tapi di luar itu, sekarang kita semuanya melihat drama-drama di parlemen sekarang, bahkan ketika masuk ke wilayah-wilayah pembentukan undang-undang, di mana posisi serikat pekerja serikat buruh sebagai penonton, bahkan dikategorikan serikat pekerja serikat buruh orang yang gampang diajak, udah setuju aja sih kayak gitu. Nah ini pandangan kita ya sebagai mantan dari Dewan Pembinaan Nasional. Kalau dibilang sangat dibutuhkan, kalau enggak ya enggak. Tapi di situ kita kembali, tadi sudah saya jabarkan dari awal. Kalau kita mau mendirikan sebuah katakan partai politik yang khusus untuk buruh, ya serikat pekerja serikat buruh itu cukup dua, serikat pekerja dan serikat buruh, baru kita bisa bagus. Bung Alson, ini jadi menarik nih. Bagaimana pandangan Bung Alson sendiri soal apakah perlu buruh itu berpolitik? Ya, kalau pertanyaannya perlu, saya pasti jawab perlu. Karena saya adalah aktivis buruh yang saat ini memang terjun ke dunia politik. Nah, ketika saya sudah menjawab perlu, maka tentu saya harus memberikan sebuah keterangan kan gitu. Kita mau jelaskan dulu, saya mau jelaskan sedikit dulu masalah buruhnya. Buruh itu kan berbicara tentang manusia, orang yang berstatus sebagai pekerja. Itu dulu supaya clear nih.
Lalu kita bicara politik, politik adalah ilmu atau seni untuk mencapai sebuah kekuasaan. Ada pendapat seperti itu. Pun memang sangat banyak pendapat-pendapat para ahli atau filsuf yang bisa mendefinisikan apa sih politik itu. Tapi saya mau katakan, saya mau ambil itu dulu bahasa. Ilmu atau seni untuk mencapai sebuah kekuasaan. Kekuasaan dalam arti apa? Kekuasaan dalam arti positif untuk mensejahterakan baik anggota kalau berbicara segmen buruhnya, masyarakat dalam berbicara segmen politiknya. Kan gitu kan? Nah, kalau kita juga bicara politik, tentu kita tidak bisa berbicara atau tidak bisa lepas yang namanya partai politik sebagai kendaraan, ya kan, untuk membawa yang namanya politik tadi. Nah, hari ini yang saya mau katakan adalah ketika tadi saya sudah menjawab bahwa buruh perlu berpolitik, saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya ada hal yang lebih penting, bagaimana kita memberikan pemahaman edukasi kepada buruh tentang politik itu sendiri, Pak. Gitu kan? Perlu atau tidak, tentu ada hal yang mempengaruhi nanti di sana. Pemahaman buruh terhadap politik. Ini menjadi sebuah jawaban ketika ditanya, perlu nggak buruh berpolitik? Ketika mereka tidak paham, mereka akan bilang tidak perlu. Tapi ketika mereka memahami tentang arti politik, sebetulnya kalau saya mau katakan, buruh harus mengatakan perlu berpolitik. Tadi sudah mengatakan ya capaian tentang bagaimana berpolitik orang. Pak Nardi juga sudah bilang, sudah menyampaikan juga tadi bahwa kebijakan di negara ini tidak ada yang tidak didapatkan melalui jalur politikan itu. Ya, cuman sayang saat ini pemahaman buruh terhadap politik masih rendah, sehingga kekuatan massa yang cukup besar ini tidak dipergunakan atau tidak bisa diakomodir menjadi satu kekuatan politik. Itu persoalannya sebenarnya, Pak. Ya, jadi saya ulas lagi, kalau pertanyaannya perlu. Lalu saya tadi tanggapi juga karena begini, kalaupun kita bicara dari politik ke sebuah partai, saya ini menjadi anggota Departemen Ketenagakerjaan dan Transmigrasi di DPP Partai Nasdem. Saya tahu betul apa yang kami lakukan di sana untuk buruh. Edukasi, ya, FGD, advokasi, itulah yang dilakukan oleh partai melalui politiknya untuk buruh sebetulnya. Nah, cuma sayang, pemahaman kita dari sekian ratus juta buruh di Indonesia tentang politik masih rendah. Itu, Pak. Baik, kalau gitu ya. Ini salah satu produk politik yang kemudian mendegradasi hak buruh. Kita sudah tahu, sama-sama tahu, Omnibus Law, Cipta Kerja, yang saat ini secara de facto itu sudah berlaku. Kita beralih kepada Omnibus Law tadi. Ketika ini sudah berlaku, meskipun uji materialnya masih diajukan, ya, artinya belum finish pada uji materialnya ini, tapi dari pandangan teman-teman semua ini, kira-kira apa yang harus dilakukan buruh? Karena kita nggak bisa pungkiri, lahirnya Omnibus Law melahirkan banyak kegaduhan, baik dengan masyarakat maupun kehidupan buruh itu sendiri. Nah, Mas Dedi, saya mau nanya dulu ke Mas Dedi, apa yang harus dilakukan oleh buruh dengan Omnibus Law yang saat ini nyata-nyata sudah berlaku? Memang ketika bicara konstitusi, bicara undang-undang, memang Omnibus Law ini kan dibuat, ada dua inisiatif yang bisa membuat, inisiatif pemerintah dan DPR. Nah, kebetulan dalam Omnibus Law ini kan inisiatif pemerintah. Pemerintah lalu membuat naskah akademiknya, lalu didorong ke parlemen sebagai legislatif, lalu diterima. DPR juga bisa menolak dan menerima, kemudian diterima. Lalu kemudian dipersoalkan oleh serikat pekerja, serikat buruh, oleh pekerja buruh adalah mekanismenya. Mekanisme dalam membuat Omnibus Law itu sendiri, karena Omnibus Law pertama tidak dikenal, lalu kemudian keterlibatan publiknya tidak dilakukan sehingga ada penolakan dan perlawanan. Akan tetapi kemudian jadi undang-undang yang awalnya cipta lapangan kerjanya, lalu kemudian terakhir jadi Cipta Kerja, lalu kemudian jadi undang-undang, kemudian dilawan oleh serikat pekerja, serikat buruh di jalanan maupun melalui lobby-lobby. Lalu kemudian jadilah undang-undang itu, kemudian hak konstitusi buruh, lalu melakukan gugatan karena tetap menolak, pemerintah tetap memaksakan undang-undang tersebut karena dianggap tadi mendegradasi. Karena secara formil dianggap melanggar, lalu pekerja buruh melakukan gugatan, keluar putusan inkonstitusional bersyarat. Tapi kemudian PP-nya kan lahir itu 34, 35, 36, 37, itu mendegradasi.
Padahal bersyarat itu, maksud bersyarat itu 2 tahun harus diperbaiki. Lalu pemerintah tetap memaksa, dilakukan gugatan, putusan inkonstitusional bersyarat, lalu kemudian bukan diperbaiki oleh pemerintah, lahirlah Perpu 2 2022, digugat kembali, dilawan oleh Serikat Pekerja, Serikat Buruh, belum putus, lalu lahir Undang-Undang 6 2023, ini pun masih dilawan, tapi ternyata gugatan itu kalah. Lalu yang menjadi persoalan hari ini, saya mungkin nanti teman-teman aktivis yang lain menjelaskan, saya kerangkanya saja, bahwa kemudian ketika dijadikan undang-undang, yang menjadi persoalan hari ini secara hukum adalah PP itu turunan dari Undang-Undang 11 2020. 11 2020 sudah tidak ada, lahir Perpu. Nah, undang-undang turunan tadi adalah PP, PP-nya berlaku, undang-undang sudah tidak ada. Ini kan harusnya menjadi masalah secara hierarki hukum. PP yang ada hari ini adalah turunan dari Undang-Undang 11 2020, bukan dari Undang-Undang 6 2023. Ini juga menjadi masalah. Kalau tenis-tenisnya kan kita sama-sama ketahui bahwa kemudian degradasi tadi masih menjadi masalah, sehingga pekerja buruh masih melakukan perlawanan terhadap mekanisme upah, hubungan kerja, outsourcing. Nah, itulah pentingnya pekerja buruh memahami politik. Memang tadi Saudara Alson mengatakan bahwa perlu penyadaran kepada pekerja buruh, ya tugas kami lah aktivis nanti. Bagaimana seberapa jauh kami kuat memberikan penyadaran dan kesadaran kepada buruh pentingnya politik tadi, karena Omnibus Law adalah produknya politik. Begitu Mas Sugeng. Maksudnya? Oke. Baik, Bung Nardi sendiri gimana, Pak Nardi? Ini carut marut di dunia ketenagaan kita ya, seperti tadi Mas Denny jelaskan. Nah, Pak Nardi sebagai salah satu mantan Dewan Pengupahan Nasional, bagaimana memandang persoalan Omnibus Law ini? Iya, jadi Omnibus Law itu sebenarnya ada 11 klaster. Kalau tenaga kerja itu masuk di klaster 3 masalah, atau klaster 11, aku lupa itu 11 klaster. Nah, perlawanan yang paling sengit adalah klaster ketenaga kerjaan. Yang lain itu ya mungkin ada di situ serikat buruh, kesalahan serikat buruh tidak bisa mengkonsolidasikan ke beberapa kepentingan ya, di beberapa kepentingan, kayak misalnya contohnya klaster soal perpajakan, harus kemana kita bisa sosialisasi untuk membantu gerakan buruh gitu kan. Nah, carut marut di dunia ketenaga kerjaan ini sebenarnya tujuan awal Omnibus Law itu kan hanya untuk menyederhanakan sebuah regulasi dari benturan pasal-pasal di pasal, misalnya ketenaga kerjaan ada kaitannya dengan pasal perindustrian, pasal ini. Nah, pemerintah punya inisiasi untuk menyatukan sebuah undang-undang yang disebut Omnibus Law yang sekarang menjadi Cipta Kerja. Nah, carut marut yang dibilang tadi Mas Sugeng itu begini, carut marutnya ini menurut dari para pengamat itu hanya di ketenaga kerjaannya. Kalau yang lain shaping udah set gitu. Nah, ketenaga kerja yang belum selesai, makanya dulu KSBC pernah mengatakan keluarkan klaster itu biar set gitu kan. Tapi pemerintah kan nggak mau. Kalau mengeluarkan itu berarti legitimasinya itu berkurang. Itu nggak ini ya. Tapi ketika disuarakan bersama buruh seluruhnya, saya yakin nggak ada yang tidak mungkin. Pasti itu akan didengar. Mungkin dari presidennya Pak Jokowi atau dari DPR-nya Mbak Puan ya, pasti akan mendengar nih buruh gini terus. Tapi kan anget-anget terus, anget-anget ayam gitu, terus nggak nyatu gerakan-gerakan itu. Nah, saya sebagai aktivis serikat buruh, kalau dibilang mantan, ini mantan Dewan Pengupahan, tapi aktivis masih Mas. Dua periode, jangan lupa, dua periode. Tapi kalau aktivisnya masih aktivis serikat buruh. Nah, saya rasa ya, ketika kita lagi-lagi kita ngomong bersatu.
Karena kita kan semua sudah mulai joget masing-masing nih kan. Kalau mungkin Pak Deddy ada joget-joget di sana gitu kan. Gitu terus karena saya masih sebagai aktivis yang notabene itu saya nggak di politik mana, kalau Bang Arso nggak jelas di Nasdem kan. Pak Deddy di Gerindra. Kalau saya kan hanya mengamati ini serikat buruh, tapi bukan saya menjelekkan serikat buruh kan. Tapi serikat buruh kalau misalnya Iqbal juga punya partai buruh kan. Nah tapi dalam hal ini karena saya masih afiliasinya KSBC, saya menyampaikan KSBC lah yang paling konsisten berjuang untuk itu. Yang lain kan dia. Tapi yaitu perjuangan juga kan nggak harus cepat hanya membuka tangan selesai, kan enggak. Namanya perjuangan itu pasti ada pengorbanan, ada dan sebagainya dan sebagainya. Itu udah biasa. Kami sudah biasa di jalanan, kami sudah biasa melakukan negosiasi. Ya itulah yang kita jalankan. Tapi kalau melihat dari aroma ini kan semua partai mendukung. Baik partainya Mas Alton, partainya Mas Deddy yang diikuti ya gitu. Itu kan mendukung. Nah, ketika kita bersuara serikat buruh, makanya kembali kalau tadi pertanyaan awal, buruh harus berpolitik, ya bisa saat kayak gini. Situasi bukan kita anti politik enggak, ya tapi berpolitik. Nah, berpolitik yang kayak apa? Loh, buruh itu 100 juta lebih loh. Tapi siapa yang mengkomandoi? Nah, ini mudah-mudahan Mas Deddy dengan Mas Also nanti nyatu, ada satu partai apa yang khususnya ahli buruh, bukan hanya Mas Deddy dan Also saja. Ayo kita pulang kandang lah. Ayo kandang kita dari sini. Kira-kira kayak gitu, Mas. Terima kasih. Siap. Nah, kalau Bung Also sendiri gimana? Ini menarik nih kan. Soal Omnibus Law ini, Omnibus Law ini ya sudah diundangkan, terjadi banyak benturan segala macam, bahkan cenderung orang mengatakan bahwa Omnibus Law ini jadi pengadu domba antara buruh dengan pengusaha, seperti itu ya. Ini anekdot aja ya kan gitu. Nah, pandangan Bung Also gimana? Ya, jadi kalau bicara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 saat ini kan, karena banyak banget namanya formulnya sudah oke kan? Formulnya sudah oke. Ya sudahlah, artinya gini, perlawanan kita sekarang kan hanya bicara, kalaupun kita bicara materi, kita nggak bicara materi bab 4, itu aja. Dalam Undang-Undang 06 tahun 2023 ini, kan di bab 4 itu kelas kerjaan. Cuma di situ konteksnya, klausul-klausul kan itu perlawanan Bang. Tapi kalau bicara, karena kita sedang bicara topik, mungkin kita ambil sedikit, ini kita bicara politik nih Bang. Iya. Ya kan, bagaimana kami aktivis buruh ini saat ini coba menempatkan diri sebagai orang politikus. Ya main-main aja kita kan politikus nih Bang. Tapi menyikapi undang-undang ketenagakerjaan kan itu kan Bang. Kita punya background itu jelas, ya kan. Lalu bagaimana cara politis? Ya simple. Ya tadi Bang Deddy sudah bilang, ini kan produk eksekutif dan legislatif. Yes, itu udah pasti. Siapa sih nggak tahu itu, normal itu. Iya kan. Tapi ketika pemerintah katakan punya ide gila, seperti saya katakan ide gila, karena undang-undang gila itu, udah gila, ya artinya kan gini, sebagai inisiator pembuat undang-undang ini, lalu mereka tentunya kan tidak bisa lepas daripada legislatifnya kan. Legislatif itu apa sih? Ya kekuatan politik di sana Pak. Kekuatan politik di sana. Yang mendorong ini kan gini, dua unsur ini kan harus jadi satu nih, baru jadi undang-undang. Itu sederhana sekali, kawan-kawan pemirsa udah tahu itu. Tapi kalau satu kan nggak bisa, hanya eksekutif atau pemerintah kan nggak bisa. Harus ada penyeimbang atau pelengkap di sini, atau yang menyetujui katakan seperti itu, DPR. DPR sana siapa? Politik, ya kan? Jadi saya mau katakan, ketika memang terjadi undang-undang ini diinisiasi oleh pemerintah, lalu didorong oleh kekuatan politik disetujui, ya kan? Itu sebetulnya kekuatan-kekuatan yang terdiri pada akhirnya dari penguasa dan pengusaha. Seandainya, saya mau katakan begini, Komisi 9, Komisi 3 di sana diisi oleh aktivis buruh, ada kemungkinan nih, saya nggak bisa pastikan ini undang-undang nggak jadi, tapi ada kemungkinan nggak jadi, atau minimal klaster tenaga kerjaannya seperti tuntutan beberapa buruh yang saya tahu sampai saat ini adalah KSBC, seperti tadi Pak Dhani katakan, bisa jadi nggak ada di situ. Bisa jadi kalau kekuatan politik ini distribusi oleh orang kan, ini kan politik ini organisasi Pak, tidak bisa lepas dari meningnya orangnya yang pada akhirnya punya penggerak daripada organisasi ini.
seandainya aja banyak orang buruh di sana, kemungkinan terbesar adalah ini nggak jadi, atau minimal dikeluarkan klaster tenaga kerjaan ini dari undang-undang cipta kerja. Itu gambaran paling sederhana, kawan-kawan. Tapi kalau sampai saat ini masih kita hanya fokus di organisasi serikat buruh, nggak salah, bahkan sangat benar. Tapi untuk mempengaruhi hal tadi, mimpi, cuman mimpi. Ya karena kekuatannya ada di sana, Bang, di politik tadi itu. Karena lemahnya buruh itu, ya. Tidak punya kekuatan politik. Itulah yang buruh tidak pahami. Bahwa mereka bilang begini, bahkan ada pendapat bodohnya gini. Konsistensi dia sebagai serikat buruh hanya diukur ketika dia hanya melakukan aktivitas di suatu organisasi federasi. Dia dianggap konsisten, dianggap punya integritas kalau dia tidak keluar. Sangat bodoh sekali. Padahal dunia ini lebar, persoalan dunia ini luas. Kita harus bisa ukur, kalau saya hanya di satu federasi dan di konfederasi, apa yang bisa saya hasilkan sudah terukur, hanya membela anggota. Tapi saya kalau berani keluar ke politik, maka masyarakat luas dan juga otomatis anggota bisa saya bantu, kan gitu. Ini pandangan-pandangan sempit, Pak. Dia bilang, wah saya mah orangnya konsisten, komitmen, jadi saya tidak akan keluar dari organisasi ini. Saya kan hanya besarkan federasi saya ini. Saya bilang, karena sempit pikirannya. Itu sih, Bang. Jadi jangan lupakan, ada kekuatan politik yang besar mendorong undang-undang ini. Saya pastikan hanya kekuatan politik yang besar yang dipengaruhi oleh penguasa dan pengusaha yang mendorong undang-undang ini jadi. Jadi Omnibus Law ini menjadi contoh, ya. Contoh. Betapa lemahnya buruh ketika berada di luar dari kekuasaan. Artinya berada di luar dari parlemen. Iya. Izin, Bang. Kita lihat demo-demo kita. Berdarah-darah kok setelah ini, kan. Bahkan ada malam demonya, Bang. Kalau orang Batak bilang gak ditarget sama pemerintah, lu main aja di situ demo. Coba tahu kekuatan lu cuma sehari doang demonya. Tapi seandainya kita di sana di bagian parlemen yang bisa menentukan sebuah arah, kekuatan kita cukup besar. Satu, Bang Deddy di sana bisa mewakili ribuan buruh. Ini konteks terpentingnya. Satu, Bang Deddy duduk di parlemen sana yang dihantarkan oleh politik bisa berbicara untuk ratusan anggota buruh. Satu orang. Tapi ribuan di sini demo yang katakan temporary nggak akan bisa mempengaruhi apa-apa. Oke, bahasa kasarnya begini, sudah ditakar, diukur dan timbang. Gitu ya. Artinya kekuatan buruh segini doang nih lo, karena berada di luar itu tadi, ya. Oke, nah demikian juga soal pengupahan. Ini kan lagi mulai nih, biasa nih. Setiap tahun pasti benturan lagi. Setiap tahun buruh harus turun lagi ke jalan. Setiap tahun ada kebijakan atau regulasi yang kemudian berubah. Kalau bicara politik, ya nggak bisa dipungkiri. Ketika buruh berada dalam, mohon maaf, kehidupan keseharian mereka, ya, berangkat, pulang, kerja, atau masuk kantor seperti biasa, ya kan, ke pabrik lah, dunia mereka seperti itu. Demikian juga teman-teman di serikat. Di luar itu ternyata ada mereka yang berkumpul sedang mengatur segala sesuatu biar upah buruh ini segitu-segitu aja, Kak. Atau mungkin segitu lah, kurang lebih, ya. Nah, kembali kepada ini, muncul lagi nih aturan baru PP 51 tahun 2023 tentang perubahan atas PP 36 tahun 2021. Nah, padahal PP 36 sendiri masih belum clear waktu itu terlalu. Nah, kemudian muncul lagi. Nah, Mas Denny sebagai pimpinan dari saya Partai Gerindra, saya Gerakan Pekerja Buruh Indonesia ini, bagaimana Mas Denny memandang pengupahan saat ini, Mas? Memang ketika bicara upah ini kan ini pendapatan pendapatan yang paling fundamental buat pekerja buruh, karena untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Jadi perjuangan buruh dalam mendapatkan upah itu kaitan dengan daya beli sebenarnya. Ketika bicara pendapatan buruh mampu membeli makan, ini kan berdampak kepada pemerintah. Nah, persoalannya secara konstitusi hari ini adalah pemerintah membuat, keterlibatan pemerintah dalam membuat carut marutnya skema pengupahan ini. Misalnya dulu udah ada PP 78 dianggap baik, ada pertumbuhan ekonomi dan inflasi
lalu menjadi skema pengupahan, lalu ditambah upah berjalan, hasilnya untuk menentukan upah yang akan datang dianggap paling baik. Karena saat itu pemerintah menganggap bahwa pengusaha harus ada kepastian hukum, dan saat itu ada kepastian hukum karena kebetulan itu perintah undang-undang. Sudah sangat baik, tiba-tiba dirubah. Nah, dirubahnya ini, dalam mekanisme merubahnya ini tentunya pemerintah dalam merubah harusnya ada namanya lembaga kerjasama tripartit. Nah, sebenarnya tupoksi lembaga kerjasama tripartitnya apa? Nah, pemerintah harusnya melibatkan karena unsur ada pengusaha, pekerja, pemerintah, bukan lalu kemudian pemerintah dengan pengusaha saja duduk-duduk lalu merubah. Ada ketidakterbukaan, lalu tertutup, membuat pekerja tidak menerima karena dianggap ada duduk-duduk pengusaha dan pemerintah lalu membuat atau menciptakan skema pengupahan yang membuat atau merugikan pekerja buruh. Hal inilah yang membuat kemudian perlawanan-perlawanan pekerja buruh itu muncul terus-menerus. Dan misalnya terkait, misalnya hari ini kita bicara pemerintah mengeluarkan kebijakan skema pengupahan, karena yang terdahulu tadi saya sempat mempermasalahkan PP 36, lalu dibuatlah saya dengar RPP ya Pak Alson, RPP, lalu kemudian tanggal 10 November kemarin disetujui, ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi 51/2023. Nah, pengupahan, skema pengupahan ini dianggap paling baik sekarang menurut pemerintah, menurut pengusaha, tapi tidak menurut pekerja. Nah, harusnya kembali dirembukan, sebenarnya bukan sepihak pemerintah dengan pengusaha saja. Karena ini kan masing-masing yang dikatakan tripartit ini kan duduk bersama. Ini yang harus diefektifkan dalam membuat skema pengupahan. Misalnya hari ini skemanya ada pertumbuhan ekonomi, lalu misalnya ada hal tertentu tadi, itu pun masih terjadi perdebatan tentang apa itu, tentang apa tadi, lalu kemudian batas bawah, batas atas ditentukan. Nanti Pak Alson yang menjelaskan secara teknis. Ini kan membuat ada disparitas 1, 2, 3. Nah, biasanya pekerja akan bicara 3, lalu pengusaha bicara 3, lalu pemerintah membuat ada angka 2, dan akhirnya terjebak di angka 2, akhirnya mencari angka yang aman. Nah, skema-skema ini saya khawatir pemerintah membuat jebakan-jebakan Batman sehingga angka 2 tadi yang sudah dibatasi tadi itu adalah angka yang sudah disepakati oleh teman-teman pengusaha dan pemerintah. Keterbukaan inilah yang saya ingin pemerintah jangan membuat skema carut marutnya upah ini membuat keributan di dunia usaha, dunia industri. Kita bagaimana negara ini tumbuh tenaga kerjanya, penyerapan tenaga kerjanya baik, harus aman, harus kondusif. Tidak boleh dia membuat undang-undang, membuat kebijakan, lalu tersembunyi, terselubung, lalu pada akhirnya merugikan pekerja buruh. Nah, jadi pendapat saya itu dulu masukan. Oke. Nah, kalau Pak Nadi sendiri gimana Pak? Soal PP 51 tahun 2023 ini. PP 51 itu sudah diketok palu dari sama Presiden. Betul. 10 November ya. Dan itu hasil dari tripartit sebenarnya. Hasil dari tripartit. Ada beberapa kali pembahasan itu yang saya dengar dari teman-teman kita yang ada di dalam pengupahan. Ada di Bali, ada di Sulawesi. Terus istilah kementerian itu serap aspirasi. Nah, padahal serap aspirasi itu bagaimana mau menyerap aspirasi ya, pemerintah juga kadang-kadang ada brengseknya nih, sorry nih dalam tanda kutip. Karena serap aspirasi itu hanya 2 jam dilakukan, bahkan kadang-kadang itu hanya untuk mengumpulkan kewajiban. Karena saya ngalamin serap aspirasi di sana, yang penting dia mendapatkan tanda tangan. Nah, ini pemerintah juga harus rubah nih soal kaitan kayak hal-hal yang kayak begini. Serap aspirasi yang mana? Pemerintah kalau saya bilang sudah menang ketika data harus dari BPS 100% ya. Karena terus BPS kurang transparan. Saya sampaikan karena kebutuhan hidup bukan hanya pekerja buruh, kebutuhan hidup untuk satu manusia itulah 330 datanya. Terus muncul peraturan menteri yang dahulu, peraturan menteri nomor 1 tentang kebutuhan hidup layak. Jadi berapa? 60 sekian, 64 kalau nggak salah waktu itu. Nah, kenapa sih nggak sampai 300? Itu karena racikan BPS. Terus dipilihlah hal-hal yang 60 ini yang katanya, oh inilah yang paling besar. Enggak.
ini saya minta kepada pemerintah fair lah, berikan kembalikan survei pasar itulah update yang terbaik. Karena apa? Survei pasar adalah surveinya itu 8 kali loh dalam satu tahun. 8 kali itu dibagi, ada pembagiannya, dan itu jelas kalau itu benar-benar data yang masih jreng. Ya, kalau BPS itu yang mendata, bukan orang BPS, orang biasa di tingkat-tingkat kecamatan dan di desa-desa. Orang yang tidak mengerti itu, makanya sih dilatih ya. Tapi itulah keberhasilan pemerintah, bagaimana menggiring, bagaimana data ini dari BPS. Padahal dulunya enggak. Ini kalau ngomongin soal pengupahan. Terus yang kedua, ini Bu Menteri juga kalau bicara hati-hati bahwa upah itu bukan bentuk penghargaan ya. Saya sampaikan hati-hati nih kalau bicara itu. Upah itu bukan penghargaan. Loh, kalau penghargaan kan jelas nih, penghargaan orang itu dapat hadiah ini, hadiah itu bukan begitu. Ini Bu Menteri jangan menyakiti hati lah. Saya rasa ini penting ya. Terus nanti jangan menjadi penetapannya tidak baik, karena penetapan itu tanggal 21 hari Minggu. Ini harus diperhatikan karena di aturan itu enggak menetapkan. Kamu jatuh Pak hari Minggu pada hari Minggu itu harus gimana? Itu kan nggak ada aturannya itu. Nah, nanti tiba-tiba ditetapkan hari Sabtu jam 12.01. Ini padahal kan buruh ingin tahu nih. Terus juga diberitahukan juga hitung-hitungan. Biasanya kan pemerintah tiba-tiba keluar keputusan menteri, Permen atau Kepmen lah gitu, yang semua akan membatalkan yang sudah dibahas oleh Dewan Pengupahan baik di kabupaten maupun kota seluruh Indonesia itu batal dengan adanya keputusan menteri. Padahal ini berbeda-beda. Terus nanti kenaikannya, yang saya dengar sekarang kenaikannya lebih lucu lagi. Kok nggak menggunakan alpa? Hanya mau dinaikkan angkanya itu kalau nggak 100 sekian, pokoknya di bawah 150.000. Nah, ini lagi-lagi ini akan mencederai teman-teman pekerja buruh. Nah, dengan kehadiran bapak-bapak yang dari partai ini harusnya nih partai bisa mempengaruhi, karena menteri juga kan produk dari politik gitu kan, politik yang mendorong, hanya dilantik oleh presiden gitu kan. Tapi ya tolonglah dari teman-teman partai bagaimana ketika menaruh menterinya nih nanti itu benar-benar yang mengerti akan ketenaga kerjaan. Jangan asal taruh, ngomong nggak bisa, letak-lekuk, ngomong ke dunia pun disalahkan oleh dunia. Nah, ini pandangan kita ya. Yang jelas harapannya itu kita kembalikan survei, walaupun itu sudah ada PP 51 tahun 2023 ini. Survei Wasar itu hak mutlaknya pekerja. Kalau dibaca di aturan-aturan lain, ternyata kebutuhan hidup itu masih ada, belum dihapus. Kebutuhan hidup, caranya bagaimana? Survei. Gitu. Nah, ini kan nggak dijalankan kan, makanya. Betul. Kalau kita ngelihat dari aturan PP 51 di mana dalam penentuan upah minimum sama dengan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikali alpa. Ya. Baru itu ya. Nah, pertanyaan yang mendasar itu, rentang alpa ini sudah ditentukan dari 0,1 sampai dengan 0,3. Kenapa sih harus dipukul yang 0,1 sampai dengan 0,3 ya? Kenapa nggak 0,5 sampai 0,9? Kalau bicara tentang alfa berarti kan dari 0 sampai dengan 1. 0, sekian sampai dengan 1. Nah, nggak ada tuh 2, 3, 4, nggak ada. 0, sampai dengan 1. 1 berarti udah sempurna gitu kan. Nah, pertanyaannya kenapa? Apa ini yang disebut mungkin dari tadi Mas Dedi mengatakan, apakah ini yang dimaksud dengan jebakan Batman tadi? Karena saya dengar dari teman-teman Dewan Pengupahan saat ini, seperti salah satu kawan kita bicara waktu itu, Mas Wisnu, dia mengatakan buruh itu menolak 0,1 sampai dengan 0,3 itu. Jadi ketika terjadi asrap aspirasi tadi, teman-teman dari buruh menolak. Yang menyetujui memang pemerintah dan
pengusaha ya pada saat itu. Oke, Bang Alson, nah terkait dengan metode pengupahan, pandangan Bang Alson apa nih? Karena gini, bukan nasib ya, tapi gaji buruh ditentukan kenaikannya ya segitu aja. Ya. Kalau yang sudah dihitung tadi ya, kurang lebih paling kenaikan ya benar. Pak Nadi bilang di bawah 150.000 ke bawah. Ya seperti itu ya. Kalau dikatakan itu lebih baik kok dibanding yang tahun lalu cuma naik 36.000 gitu ya saat ini gitu. Tapi apakah sesuai dengan tahun 2023 ini di tengah gejolak dan inflasi lah misalnya? Bagaimana pandangan Bang Alson? Ya, baik Bang Ugeng, tapi ya saya mau klarifikasi sedikit yang Pak Nardi katakan tanggal 21 itu hari Selasa, Bang. Ya, kami sudah hitung itu, jadi bukan di hari Minggu ya, kita harus clear dulu ya. Bang, saya sudah ukur harinya ketika nanti tanggal 16 kami aksi di Jakarta. Bang, gitu. Sorry juga, itu maksud saya gini, kalau seandainya jatuh pada hari Minggu. Oke, seandainya ya. Seandainya berarti ya. Iya, saya pikir tadi udah bilang, tadi ada tanggapan saya. Tapi itu hari ini aja hari Selasa, hari Minggu nih kan itu. Saya ambil pinjam dengan tanggalan dong gitu kan. Jadi jangan sampai saya yang salah ukur nih kan gitu. Seandainya tadi ada bahasa seandainya. Iya, kalau upah saat ini ya mungkin hampir sama lah ya. Kita ada di pinggir jurang kehancuran dalam konteks upah hari ini, karena jangan lagi berharap buruh akan mengalami kenaikan upah seperti dulu pernah untuk tinggi dengan regulasi yang ada saat ini. Kembali saya katakan regulasi yang dihasilkan dari kepentingan politik. Kepentingan siapa sih untuk dari cipta kerja lalu turun ke PP ini kan itu kepentingan mereka lah pasti. Bagaimana mungkin kalau kita bicara kebutuhan hidup pekerja lalu tidak dikasih kebebasan untuk katakan kita ini loh kebutuhan buruh, atau ketika memang sudah diikat sampai segitu aja udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tadi Bang Denny bilang ya paling juga ketika bicara 0,10 rentang alfa sampai 0,30 di dalam PP 51 pasal 26A itu ya, betul. Ya udah paling top itu nanti di tengah-tengah 0,2 ya, tengah. Iya dong, karena apa? Apindo sudah pasti main di 0,10-nya, buruh main di 0,30-nya, lalu pemerintah pahlawan kesiangan kami mendamaikan di 0,20. Tapi kenaikannya 120 ribuan lebih. Artinya secara politik sudah ditakar, Udah ditimbang ditakar, tadi. Betul itu ya. Iya kan? Inilah produk itu. Nah, yang saya mau katakan adalah saya tidak spesifik lagi bicara itu, tapi saya mau katakan begini. Kenapa kalau kita bicara politik itu sebetulnya cukup menarik dengan nasib buruh, Bang? Hari ini 3 capres gak ada tuh berbicara masalah buruh secara spesifik. Gak banyak tuh. Caleg-caleg tanya deh, lihat deh nanti spanduk-spanduk di mana-mana. Gak ada yang berbicara masalah buruh pada 130 juta lebih pekerja Indonesia. 16 konfederasi serikat buruh yang menjadi organisator, dan berapa tadi Pak Nadi? Federasi 99. Tapi gak menarik buat caleg dan presiden, capres. Ini tugas kita kawan-kawan buruh. Gak ada yang peduli dengan kita. Mulai ini ada sih, mulai bicara mungkin masalah keburuhan beberapa capres. Tapi 130 juta pekerja Indonesia kok nggak menjadi konsentrasi seorang capres? Padahal sudah jelas ya, artinya gini, bicara nasib buruh, kesejahteraan, hak normatif dan lain sebagainya, buruh sedang ngasih kerja, bangun tidur, berangkat kerja segala macam, mereka ini sedang menggeruyung-geruyung. Iya, ini Pak, untuk menentukan nasib buruh. satu capres saja mampu merebut hati buruh, menang udah Bang. 130 juta. Ya, kalau secara ini ya, secara logika. Secara logika itu hitungan sederhana. Satu capres saja berbicara masalah buruh, lalu kena di hati buruh. Ya kan separohnya aja berapa? 65 juta. Udah juara dia. Udah juara itu Bang. Tapi sampai hari ini nggak ada Bang yang bicara itu. Artinya belum muncul suara-suara itu. Kita karena apa? Buruh selalu menempatkan kelasnya kelas bawah, tidak menjadi pembicaraan elit politik. Kapan mau kita dibicarakan kalau kita nggak masuk ke ranah situ? Atau memang ada sengaja kali ini? Bukan sengaja, pemahaman buruh terhadap politik nggak ada Bang, rendah. Oke.
saya kebetulan di partai, mudah-mudahan Bang Deddy nggak tersinggung nih kalau saya bilang begini. Ya, kekuatan terpenting politik dalam hal ini, pengalaman kita 2021-2022 kenaikan UMP DKI Jakarta berapa persen? 5,8%. Saat itu keluar PP 36 itu Bang. PP 36 udah keluar itu, jangan salah, iya kan? Lalu gubernur DKI Jakarta, nanti kalau sebut capresnya katanya, berani mengambil sebuah tindakan politik diskresi, keluar dari PP itu, lalu menaikkan UMP DKI Jakarta, jelang. Sorry, saya bukan lagi, tapi ini fakta, boleh dibantah. Ya, tapi saat itu ketika pemerintah dengan surat edaran menteri menginformasikan kenaikan upah hanya di kisaran 0,80%, ya, atau maksimal itu sampai 2% minimal, maksimal, ya, terlepas karena apapun, dorongan kita di balai kota, demo kita, terlepas, sekali lagi saya mau katakan, inilah kekuatan terbesar. Gubernur DKI Jakarta saat itu berani mengambil sebuah sikap politik menaikkan UMP DKI Jakarta tidak menggunakan PP 36. Lalu tahun berikutnya keluarlah Permendakan 18 diskresi itu. Hari ini kita dikembalikan lagi kepada situasi ada dua di dalam PP 51 tahun 2023. Kalau upahnya sudah di atas ambang atas, kenaikannya hanya berdasarkan pertumbuhan ekonomi kali alfa kali upah saat ini. Kalau masih di bawah menggunakan pilihan kedua, inflasi plus ekonomi dikali alfa dikali upah bulan ini, indeks tertentu itu diikat lagi sudah. Nah, yang saya mau katakan adalah begini, UMP Bang, kalau Abang tadi bicara UMP, ada peran penting gubernur sebagai kepala daerah berdasarkan undang-undang otonomi daerah. Berani nggak gubernur keluar dari itu? Bisa nggak? Ya kan gitu kan, waktu itu memang Apindo mau menggugat, ya dong, tapi tetap kenaikannya, lihat aja, tetap turunnya nggak jauh dari nggak jauh, itu maksud saya, ya. Jadi buruh, bagaimana kita memahami dalam hal tertentu politik ini kekuatannya luar biasa bagi kaum buruh. Kalau kita begini terus, ya memang betul, ya. Pada akhirnya serikat buruh, serikat pekerja yang mengakomodir yang menjadi decision maker daripada buruh atau implementasi dari buruh, ya hanya berbicara normatif saja, hanya bicara jaminan sosial saja. Oke, kembali ke tadi. Jangka panjang, nggak bisa ngapa-ngapain Bang. Soal upah tadi ya, beberapa teman-teman pimpinan buruh, kita nggak sebut nama lah ya, mereka menolak hadirnya PP tersebut. Iya. Mereka menolak hadirnya PP tersebut dengan beragam variasi. Tentunya tadi, karena PP tersebut seolah-olah ya, buruh itu sudah ditakar, diukur, ditimbang, lo naiknya gaji segini aja deh, gitu ya kan. Sementara banyak teman-teman yang menuntut sampai dengan 15%. Ada beberapa konfederasi menuntut itu. Nah Mas Deddy, kalau melihat mereka menolak PP 51 2023, kemudian mereka menuntut besaran sampai dengan 15%, ya, tentunya dengan beragam argumentasi teman-teman buruh itu. Pandangan Mas Deddy sendiri gimana? Ideal nggak sih kita sampai 15%? Memang ketika bicara calon penumpang ini kan tidak persoalan hari ini sebenarnya. Persoalan masa lalu membuat persoalan ini tidak terselesaikan tadi secara regulasi. Nah, lalu kemudian pekerja buruh menuntut dalam tatanan konstitusinya untuk membuat angka lebih tinggi, itu sah-sah saja karena memang ada persoalan terkait dengan daya beli. Nah, kalau kemudian layak atau tidak, kembali lagi ke soal pekerja buruh, pengusaha, pemerintah duduk terbuka mendiskusikan tersebut. Disandingkan dengan hari ini kebutuhan pekerja buruh yang layak tadi, misalnya skema yang terdahulu ada KHL kebutuhan hidup layak tadi. Nah, dicek betul-betul kebutuhan pekerja buruh layaknya berapa untuk 0-1 tahun. Kan UMP itu untuk itu. Jadi hari ini buruh serikat pekerja menuntut konstitusinya untuk lebih baik. Kalau saya sah-sah saja sepanjang belum sepakat. Kalau kemudian sudah disepakati, tapi tentu dengan keterbukaan, transparansi, didasari dasar yang kuat, KHL tadi menjadi pijakan, maka saran saya seluruh pihak wajib menjalankan itu. Sepanjang sepakat tadi ya, nah 15% tadi kalau memang angkanya ditemukan, KHL-nya betul-betul memang seperti dilakukan
pengecekan yang dikatakan Pak Nardi tadi 8 kali dilakukan, misalnya pagi dilakukan, kemudian angka realnya ketemu, ya itu harus disepakati untuk 0 sampai 1 tahun begitu. Artinya selama 1 tahun itu ya, KHL-nya mesti sesuai dengan itu ya. Tapi kan gini, kan persoalan utamanya adalah rumus ini seolah menjadi rumus baku, bukan lagi hitungan KHL, bukan lagi hitungan BPS. 0,1 sampai dengan 0,3. Karena inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi sudah dikali bakunya ini 0,1 sampai dengan 0,3 gitu kan. Nah, berapapun besarannya tentu tidak akan sampai 100.000 lah kenaikan itu. Nah, Pak Nardi yang pernah duduk dalam Dewan Pengupahan mungkin lebih paham. Idealnya itu apakah tetap mempergunakan harusnya mempergunakan 60 komponen hak hidup layak tadi, atau memang standar baku alfa ini sih yang justru malah membingungkan teman-teman. Bagaimana pandangan? Ya, kalau kita sekarang udah di luar ya, mantan ini. Siap mantan. Jadi yang paling fair adalah survei pasar. Yang paling fair. Artinya tetap menggunakan 60 komponen tadi. Sekarang sudah lebih. Sekarang sudah lebih ya. Kalau kita mau ngomongin soal komponen itu, ini sekarang kayak pulsa aja. Betul. Setiap orang butuh pulsa. Itu belum ada Bang ya? Itu belum ada. Terus orang buruh itu di situ kan nggak boleh minum aqua. Kita harus naik nimba dari kali atau direbus gitu kan. Terus nggak boleh kita beli galon. Sekarang udah ada semuanya gitu loh. Nah, ini harus disesuaikan dengan zaman sekarang gitu. Caranya gimana? Caranya survei. Kenapa ada komponen yang diciptakan sekarang di BP 51? Karena ini kurang penelitian. Saya yakin kurang penelitian karena hiruk pikuknya, penetapan, gugatan dan sebagainya, akhirnya lupa. Terus Dewan Pengupahan itu baru ditetapkan kemarin bulan 2 ya, yang baru ya, bulan 2 tanggal 24 ke sini karena 23-nya sudah selesai. Nah, ini kan waktunya berapa sih coba? Terus istirahat lama, alasan apa? Alasan keuangan belum cair dan sebagainya, baru aktif kemarin. Itu baru nyusun program kerja di bulan September. Artinya apa? September ini sudah susah kita mau bergerak. September kita itu sudah membuat rekomendasi ke presiden sebenarnya yang diantar oleh menteri. Kan begitu ininya. Keputusan presidennya ya, itu harus begitu. Nah, kita kembali lagi tadi Mas Sugeng terkait dengan soal hitung-hitungan, terus soal survei pasar, terus ini memang harus benar-benar dilakukan juga oleh gubernur. Mana sih yang berani? Kamu survei, saya pengen tahu. Guru, ini penting nih kayak gini. Karena apa? Dalam undang-undang Cipta Kerja maupun peraturan pemerintah nomor 51 itu di situ disebutkan gubernur wajib menetapkan upah minimum, ya kan? Ya. Setiap tanggal 21 tahun berjalan di situ. Itu bahasa undang-undangnya. Artinya apa? Setiap tanggal 21 November itu harus ketok palu menetapkan. Ketetapan itu tidak boleh ada intervensi dari manapun. Nah, pertanyaannya simpel. Kalau di daerah setempat inflasi ataupun pertumbuhan ekonominya tinggi, dipakai nggak boleh. Nggak boleh sama siapa? Sama menteri. Nanti alasannya cemburu. Daerah lain cemburu. Itu dari dulu kayak begitu. Gimana kita mau sejahtera buruh gitu ya, terkait dengan penetapan upah. Saya kasih contoh, saya sedih. Ketika kita ngomongin Jogja, upahnya Jogja berapa waktu itu? 1 koma. Iya. Terus karena ini sebenarnya mestinya dia naik di atas 25%. Tapi apa? Udah bertahap aja. Ya nggak boleh. Mestinya nggak boleh. Karena apa? Ini sudah yang diatur undang-undang untuk penyesuaian. Gitu loh. Yang ini dinaikkan itu kan perintah presiden sebenarnya. Tapi ada ternyata di situ desakan dari kementerian yang tiba-tiba upah naik harus gini semuanya. Ya repot lah, makanya apa yang tadi disampaikan Mas Alson tadi, loh DKI bisa loh keluar dari PP 36 pada waktu itu. Jawa Barat bisa loh keluar dari
Jawa Tengah bisa dong, daerah lain bisa. Keinginan buruh begitu kan? Keinginan buruh ya, Itu. betul. Sebenarnya tetap keputusan mutlak final itu dari gubernur. Oke, kalau Bung Hasan, soalnya gimana? Ya, saya nyambung sedikit dari Pak Nari tadi. Bahkan Jawa Barat kalau tidak salah pernah dia mengeluarkan SK upah itu 2. Satu untuk 01 satu tahun ke bawah, 2 lagi selanjutnya. Itu bicara kewenangan tadi kan, Bang ya. Nanti kita coba menyambung itu. Diskresi ya. Iya. Diskresi, ya. Nah, lalu kita bicara sekarang formula sekarang yang formula gila kalau menurut saya. Dari mana sih dapat formula itu kan? Ya, saya mau tanya dulu kepada pemerintah atau siapapun, siapa yang menghitung alfa itu? Saya mau tanya dulu ya. Siapa yang menghitung itu? Kenapa bisa muncul 0,1 sampai 0,3? Oke, Dari itu baku ya? Dari mana? Ya oke, sekarang gini, nggak usah dulu 0,1 sampai 0,10. Kalau di PP-nya 0,10 Bang, Ya, bahasanya. 0,10, Bukan sorry. 0,1 ya. 0,10 sampai 0,3 itu dalam kurung tuh dibikinnya tuh. Ya. Dan itu udah diikat itu kan. Nah, nggak usah dulu bicara itu. Saya mau tanya dulu siapa yang menghitung alfa itu dulu. Baru nanti pertanyaan kenapa bisa dapat 0,10 sampai 0,30. Saya mau tanya dulu ke Pak Buri. Ini muncul barang ini muncul dari mana gitu? Dari mana? Siapa yang mengatakan ini? Nah, kalau mungkin secara rasionalitas kita bicara BPS karena memang tugasnya di situ. Pertanyaan saya, pernah nggak BPJS nanya serikat buruh atau buruh tentang kebutuhan buruh? PPS ya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ya dong. Nggak ada. Itu masyarakat. Nah, masyarakat, ya. Sementara serikat pekerja serikat buruh adalah representatif daripada buruh. Seharusnya BPS datang kepada serikat buruh, ya dong berkomunikasi dengan buruh tentang kebutuhan tadi, baru bicara tadi KHL misalnya. Keluarlah alpa tadi, kalaupun mau dibilang harus ada alpanya. Iya dong. Datang dong mereka ke sini, serikat buruh, cari dulu anggota-anggotamu karena kami sedang mau menghitung alpa nih. Ya. Sebagai pengalih misalnya, paling sederhananya, walaupun ini kehancuran. Tapi itu cuma pernah terjadi. Ya. Lalu dari mana ini alpa ini? Artinya kan tadinya gini ya, tadinya orang atau ketika kita mendengar konsep itu masih menjadi RPP, banyak yang berharap itu, oh 0,1 sampai 0,3 ini bukan baku. Bukan baku. Bukan baku. Tapi memang ada wujudnya, apakah 60 komponen kah? Misalnya gitu ya kan. Oh ternyata enggak, ternyata sama seperti rumus yang dikeluarkan oleh Einstein ya kan, sama dengan sekian-sekian gitu ya kan. Sama juga kayak rumus Pythagoras, sekian-sekian. Jadi sama aja ya kan. Dibuat langsung di PP 51 Bang. Muncullah Selesai. Nah, itu maksud saya, kan dari mana dulu ini? Ya, yang kedua juga itu tadi, saya lebih berharap sebetulnya gini, oke lah ini sementara kita bicara PP 51 kan, ya kan? Itu tadi kembali lagi kepada ketika kepala daerah, kalau dia punya nurani, kalau punya hati, dia harusnya bisa berkomunikasi dengan buruh di wilayah itu. Berapa kebutuhan kalian? Ya kan? Toh kewenangannya di kepala daerah kok. Kan tidak ada bahasa di PP mengatakan kepala daerah menetapkan upah sekian persen, kan nggak ada. Tapi perintahnya adalah tadi Pak Nandi mengatakan kalau tahun ini 21 diperintahkan menetapkan upah tanggal 21 November. Kan cuma itu Bang. Ya dong. Betul acuannya dibuat. Tapi tidak ada kepastian satu klausal pun yang mengatur gubernur harus menetapkan upah sesuai dengan PP. Nggak ada itu Bang. Nggak ada itu. Artinya masih memungkinkan. Masih memungkinkan. Di sinilah kekuatan politik, Bang. Artinya gubernur bisa dong bikin diskresi gitu di sini ya kan. kekuatan politik. Cuman persoalannya sekarang dominan politiknya pun PJ, Bang. Ya. Nah, selesai sudah buruh. Makanya berpolitik lah buruh. Karena PJ ini ya itu tadi ya. Oke. Sedikit masuk tambah. Oke. Tadi sempat saya katakan tuh lembaga kerjasama tadi LKS ya. Unsurnya tripartit, makanya yang tadi dikatakan Alpa tadi harus ada keluar yang ditandatangani oleh LKS sehingga ada pijakan buruh bahwa oh dasar Alpa itu diputuskan, karena LKS ini kan beda dengan lembaga kementerian yang lain. LKS ini Kementerian Tenaga Kerja ini harus tripartit. Nah hari ini kok tiba-tiba ada lembaganya ada, tidak membuat, siapa yang membuat? Nah itu maksud saya, ada keterbukaan, ada transparan sehingga bisa diterima seluruh pihak, pekerja menerima, pengusaha menerima. Itu aja tambahannya. Oke. Artinya gini, saya cukup terenyuh ketika kawan kita di Dewan Pengupahan kemarin itu berbicara bahwa mereka hanya dalam bentuk rekomendasi saja. Bentuknya loh. Artinya gini, rekomendasi mau dipakai mau enggak, ya suka-suka
pemerintah dong. Pada prinsipnya gitu ya kan. Nah, apa memang harus begitu gitu ya kan gitu. Artinya LKS Tripati jangan-jangan juga begitu dong LKS ini ya kan. Mereka hanya sekedar rekomendasi, tapi ketika saran apa segala macam nggak dipakai, nggak ada dampak apapun gitu. Nah, menurut Mas Dedi gimana Mas? Ya memang tadi saya bilang di awal lembaga kerjasama tripartit itu kan yang ditandatangani oleh pemerintah dalam hal ini Jokowi. Nah saya malah beranggapan yang menentukan kebijakan-kebijakan terkait dengan putusan-putusan menteri ya di luar undang-undang wajib itu ada rekomendasi dari LKS sebenarnya. Karena LKS itu yang saya bilang tadi unsur tripartit itu ada pengusaha, ada serikat, ada pemerintah. Lalu kenapa kemudian begitu keluar aturan, lalu LKS-nya ini tidak difungsikan? Serikat pekerjaannya ngomong nggak pernah dilibatkan, pengusahanya ngomong nggak dilibatkan, lalu pemerintah tiba-tiba ujuk-ujuk keluar aturan. Berarti tadi keterbukaan transparansi itu tidak dibuat, sehingga potensi keributan, potensi masalah, saya akan bilang hari ini, pemerintah mau terima atau tidak, carut marut pengupahannya adalah karena pemerintah tidak terbuka, karena akhirnya orang beranggapan oh pemerintah ada keberpihakan kepada kawan-kawan pemilik modal. Kecurigaan ini tidak pernah terselesaikan, sehingga akhirnya sampai hari ini selalu muncul persoalan. Ini tanggung jawab pemerintah. Artinya disadari memang tanpa kita sadari, sengaja atau tidak, terlihat bahwa pemerintah memang pada seolah-olah tuh berpihak kepada pemilik modal ya, ketimbang berlaku netral dan fair gitu ya. Oke, nah kesimpulan dari semua saat ini, dari mulai pertanyaan pertama tadi, perlukah buruh berpolitik, nah kemudian persoalan Omnibus Law dan carut marut dunia pengupahan kita dengan rumusan yang tiba-tiba muncul alfa. Nah di sisi lain ada statement yang di luar dugaan dari salah satu calon presiden kita ini, tiba-tiba dia mengatakan buruh jangan nuntut upah, kenaikan upah terus. Salah satu klaim atau salah satu alasan beliau menyampaikan itu adalah ketika saya menjadi presiden atau dia menjadi presiden, dia akan memberikan subsidi kepada buruh, dari mulai subsidi listrik, transportasi, BBM, kemudian upah, makan dalam hal ini ada uang makan segala macam. Itu dia mengatakan dia akan memberikan itu, jadi buruh tidak perlu lagi menuntut kenaikan. Nah ini menjadi menarik nih, jadi ramai lah kemudian ya kan teman-teman buruh, bahkan seperti Bang Jumhur sendiri sudah menyayangkan lah kalimat seperti itu muncul gitu. Subsidinya sudah bagus dia memberikan itu, tapi kenapa harus ada muncul kalimat seperti itu ya, yang terkesan gitu menjolimi buruh. Nah Mas Dedi sebagai salah satu sayang, tapi juga notabene adalah yang selama ini berjuang untuk teman-teman buruh, bagaimana pandangan Mas Dedi soal ini, Mas? Ya sebenarnya kalau kita mendengar statement Bapak Prabowo di salah satu TV swasta menyatakan bahwa buruh tidak boleh menuntut, saya juga menyarankan kawan-kawan tidak sepotong-sepotong mendengar itu, bahwa beliau juga mengatakan ada beberapa subsidi yang diberikan kepada pekerja buruh. Nah terkait yang pertama soal upah, memang kalau upah itu sebenarnya saya tadi di awal mengatakan upah itu tidak harus dituntut sebenarnya, karena pertarungan upah sesungguhnya itu adalah regulasi tadi. Pertarungan serikat pekerja serikat buruh itu di perjuangan regulasinya tadi, kan ada upah yang diperjuangkan melalui regulasi untuk 0-1 tahun. Nah, serikat pekerja serikat buruh bertarungnya di sana untuk menentukan upah. Nah kalau upah kemudian untuk 0-1 tahun diregulasi, lalu kemudian ada lagi aturan struktur skala upah. Nah struktur skala upah itu pertarungannya di perusahaan. Nah ini kan dirundingkan. Nah kalau mau memang kita berubah, sekali lagi pemerintah merubah, harusnya di struktur skala upah itu dalam perundingannya dilibatkan pekerja, bukan didengar saja. Nah terkait upah yang dituntut, dikatakan Bapak Prabowo itu mengatakan bahwa upah jangan dituntut. Upah yang dituntut itu adalah apabila perusahaan melanggar ketentuan yang sudah ditentukan, regulasi tidak dipenuhi, itu dapat dituntut, dapat dipidana. Nah tapi juga kita harus mendengar bahwa subsidi-subsidi yang disampaikan Bapak Prabowo itu betul wacana.
Tapi seseorang yang mau jadi pemimpin harus menyampaikan wacana dalam hal konteks untuk menyampaikan kepada pekerja buruh bahwa ada rencana-rencana terhadap subsidi kepada pekerja buruh. Kita lihat misalnya dengan upah yang hari ini 1 tahun misalnya, ada disampaikan bahwa disediakan angkutan kepada pekerja buruh yang tidak perlu dibayar. Nah ini kan menekan kos pengeluaran pekerja buruh. Lalu kemudian tidak hanya transportasi, ada listrik juga. Ini juga bisa menekan biaya pengeluaran. Lalu untuk ibu-ibu menyusui, disiapkan tempat menyusui. Ini juga akan kaitan dengan stunting, ini juga bisa memperbaiki anak-anak kita yang memang perlu gizi sehingga anak-anak tidak keterbelakangan. Ini juga disampaikan Bapak Prabowo, jadi tidak ada yang salah sebenarnya. Akan tetapi karena di tahun politik beberapa serikat pekerja, serikat buruh memang terafiliasi ke partai, memang di demokrasi ini memang siapapun boleh menyampaikan itu. Tapi saya berharap pekerja buruh betul-betul dapat mencerna apa yang dikatakan Pak Prabowo. Jadi saya katakan tidak ada yang salah di situ. Kalau Mas nanti memandang itu gimana Mas? Ya kalau bilang buruh jangan banyak nuntut lah ya. Itu saya rasa itu wajar ucapan pemimpin. Karena apa? Untuk memberikan rasa aman, nggak ribut gitu. Tapi memang harus ada solusi, bukan nggak usah nuntut gitu. Itu kan sebenarnya hak demokrasi. Yang terpenting sebenarnya nggak nuntut nggak apa-apa. Tapi untuk kenaikannya itu harus ada penyesuaian. Ketika kita hidup di tahun 2023, nggak mungkin kita pakai di tahun 2024. Itulah yang disebut penyesuaian. Oke lah, nggak usah pakai bahasa naik, buruh nggak usah lah ngomong naik. Tapi penyesuaian harus dilakukan. Gampang sebenarnya. Kalau Pak Prabowo nanti sudah jadi presiden, apalagi paling gampang itu. Tinggal buat apalah, menteri, lu bikin penyesuaian setiap tahun sekian, selesai. Nggak usah ribut itu. Nama Mas Gibran ya? Oh, insya Allah, saya sama Mas Gibran, apalagi sama Mas Gibran kemarin dia sudah memunculkan, nanti begini, ada bantuan ini kalau masalah ada 5 yang kemarin dia begini kan, itu saya salut itulah. Kita kan tahu maksudnya kaum muda itu dia pasti ada inovasi. Mungkin dia nanti yang akan berpikir untuk itu ya. Kalau Prabowo mungkin karena dari bisikan-bisikan bisa jadi gitu. Tapi apa yang tadi disampaikan sama Pak Dedi itu benar. Karena ketika dia menyampaikan, biasanya nih ya, biasanya namanya calon pemimpin kan dia lebih mencari savingnya. Gerakan buruh, tapi saya rasa nanti gerakan buruh juga udah nggak diri lagi kok. Atau jangan-jangan memang ada pembisik beliau yang notabene bukan tapi kurang tepat sebetulnya, atau mungkin gitu. Bagaimana Pak? Ya kalau saya rasa sih enggak lah. Prabowo itu orang pintar, dia orang pintar, orang cerdas, udah luar biasa lah. Kalau menurut saya Prabowo itu, karena Prabowo kan mana sih calon presiden mana yang sudah ngomongin soal buruh jangan begini lah. Itu sudah bagus menyebut nama buruh, ya kan? Karena beliau itu jangankan buruh, santri aja disebut terus, santri gitu. Karena ada serikat buruh yang anggotanya pakai sarung juga banyak, gitu kan? Itu nggak ini, tapi ya itu tadi saya minta pemimpin ke depan nanti siapapun yang menjadi presiden, bukan karena saya pendukungnya Mas Gibran, sorry ya, enggak. Tapi pada intinya siapapun yang jadi presiden nanti ingat buruh itu banyak loh. Tapi pendukung Mas Gibran pendukung Prabowo juga kan? Loh itu nanti dipilih. Loh ini dipilih. Ini kan belum dipilih, saya masih Gibran. Kenapa? Loh kalau misalnya Pak Dedi di Prabowo silakan aja. Saya Gibran, tapi kalau nanti dipilih dia jejer berdua, ya itulah. Iya. Oke, Bang Hasan. Ya, saya karena saya dari partai yang berbeda, saya harus berbeda. Ya kan, terkait statement itu. Ada yang kurang pas di sana. Mungkin cara penyampaiannya, atau mungkin cara menerimanya. Karena gini, ini kontradiksi sebetulnya dari pernyataan beliau sendiri. Betul. Sebelumnya beliau mengatakan, jauh dari sebelumnya beliau mengatakan buruh harus sejahtera. Itu pertama. Yang kedua, beliau juga pernah menyampaikan buruhnya harus mandiri.
kita harus punya industri yang mandiri segala macam. Dia menyentuh itu. Tapi di sisi lain kemudian dia mengatakan situasi yang berbeda. Tetapi mestinya di awalnya adalah ketika buruh sudah diberikan subsidi A, B, C, D segala macam gitu ya kan, ya buruh jangan lagi menuntut kenaikan upah, kan dia mengatakan gitu. Nah, tapi di sisi lain, setiap kali di bulan Oktober, November kita sudah mulai menghitung upah, pemerintah sudah mulai menghitung, harga sudah naik nih di pasar. Ini tadi, gimana pandangan Bung Israel ini? Iya, makanya tadi saya bilang agak kurang pas statement itu kalau menurut saya. Cuman itu tadi, makanya kembali saya garis bawahi, apakah pengucapannya kadang-kadang begini, maksud dan pengucapan bisa jadi berbeda. Ya. Karena Pak Prabowo, mohon maaf, dari militer, bukan dari buruhan. Mungkin nggak lugas mengucapkannya, bisa juga. Niatnya seperti ini, tapi keluarnya ini. Bisa juga. Yang kedua, atau ketiga memang kawan-kawan buruh tidak mampu menerima bahasa ini dengan benar. Sehingga digoreng. Bisa juga. Ya kan? Tapi oke lah, saya mau masuk ke konteks bahasa Bang Bung tadi. Kalau Pak Prabowo mengatakan bahwa buruh tidak perlu menuntut upah setelah mendapatkan subsidi ya, iya. Saya mau katakan begini, yang buruh tuntut saat ini adalah kenaikan upah minimum. Ya. Ya. Beda konteks dengan menuntut upah di perusahaan. Ya. Kalau di perusahaan nggak pernah ribut, kita nggak pernah terblow up, orang itu sering ribut. Hari ini saya mau katakan kepada Pak Prabowo, yang buruh tuntut adalah upah minimum provinsi, Pak, yang wajib dituntut. Karena tadi kita sepakat kan 0,30 dan 0,30 yang nggak kecil kan, masa kita nggak tuntut? Ini harus klarifikasi nih. Kayaknya Pak Prabowo nggak nanya Bang Deddy dulu. Kayaknya. Karena bagaimana mungkin buruh tidak menuntut kenaikan upah minimum kalau formulasi seperti ini? Ya selesai kita sudah. Padahal beliau punya organ sayap yang langsung di buruh ya. Makanya saya bilang tadi, saya harus objektif ya. Tujuannya baik, saya yakin. Nah, kedua juga kalau bicara tentang subsidi, saya pesimis dengan subsidi ini. Subsidi itu lebih banyak bersifat temporary, Bang. Ya, temporary. Sementara yang buruh butuhkan adalah kepastian 1 tahun berapa kenaikan upah saya. Kalau subsidi listrik, ya itu kan udah kebijakan pemerintah. Ya. Undang-Undang 1945 menjamin itu kan, harus betul-betul dipahami. Buruh saat ini menuntut kenaikan upah per tahunnya karena buruh ingin sebuah kepastian, Bang. Gitu sih, Bang. Nah, kita kembali kepada kesimpulan kita yang terakhir sebagai sesi terakhir. Bagaimana Bang Deddy memandang dari topik yang tadi kita utarakan? Pandangan kesimpulan Mas Deddy apa? Ya, memang di tahun politik ini tentu kami dari aktivis buruh bagaimana memberikan edukasi, penyadaran dan kesadaran kepada pekerja buruh betapa pentingnya partai politik itu pentingnya kita sampaikan bahwa di tahun politik ini akan ada saling mempengaruhi, saling menyampaikan ini calon terbaik, ini sana nggak terbaik. Saya mau sampaikan begini bahwa hari ini masing-masing calon sudah ditetapkan. Udah daftar KPU. Ini adalah calon terbaik kita, calon terbaik untuk bangsa dan negara. Maka saya meminta kepada kawan-kawan buruh, mari kita memilih. Dalam memilih tentu pasti ada track record, rekam jejak, cara-cara baik lah. Kalau saya tidak lurus karena pimpinan kita di partai Bapak Haji Prabowo menyampaikan bahwa politik yang santun, yang damai, yang bahagia, yang happy itu memang betul-betul harus kita lakukan dan terimplementasi. Nah, saya sebagai Ketua GPBI selalu tidak henti-hentinya saya menyampaikan kepada pekerja buruh, anggota-anggota bahwa kita betul-betul harus damai, nggak boleh jari-jari kita mengantarkan kita lalu kemudian membuat ada tindakan pidana terkait dengan digitalisasi tadi. Politik aman, kita cari pemimpin untuk bangsa dan negara Indonesia ini agar Indonesia lebih baik, maju, dan pada akhirnya buruh sejahtera. Itu pesan saya kepada seluruh pekerja buruh yang berada di Indonesia. Pak Bulan. Oh, Bung Alsun nih. Gimana? Bulan dia. Ya, dulu. Bulan dia. Segitiga. Yang ada tulisannya dulu lah. Ini regipnya mungkin mau di dulu ntar kan saya. Jangan mau nyontek dari jadi nanti biar enak gitu belakangan gitu, jangan gitu kan. Saya udah punya ngandangan kan
setelah dia saya enak nih, ternyata dibalikin, oh tidak ya. Tapi artinya saya begini, artinya saya tidak bisa mengatakan bahwa saya bukan aktivis buruh. Saya juga tidak bisa mengatakan bahwa hari ini saya adalah bagian dari partai politik. Ya, saya harus gentle mengakui itu, terlepas orang suka atau tidak. Tetapi saya punya proporsional. Proporsi saya terbesar dari serikat buruh. Saya masih menjadi bagian dari sebuah organisasi besar yang namanya Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia. Persentasinya lebih besar di sini. Nah, saya melihat gambaran bahwa saat ini keberagaman yang diciptakan oleh KSBC ini adalah gambaran Indonesia yang seutuhnya sebenarnya menurut saya. Ya. Ketika yang lain ribut atau katakan ketika yang lain mengambil sebuah satu warna, kita masih berani memberikan beberapa warna di konfederasi ini. Saya masih duduk bareng dengan Bang Deddy, saya masih duduk bareng dengan kawan-kawan saya dari PKB, saya masih duduk bareng dengan PSI, iya kan? Ketika memang kita betul-betul memahami tentang politik yang seutuh sebenarnya. Ini gambaran luar biasa besar, ini kekuatan besar. Ketika organisasi ini tidak melarang dan juga tidak menentukan satu pilihan warna, biarlah pelangi itu terdiri dari beberapa warna, karena kalau pelangi cuma satu warna pasti dia bukan pelangi dan nggak akan ditunggu-tunggu Dan nggak indah dia. nggak indah dia. Tapi karena pelangi terdiri dari beberapa warna, maka dia selalu ditunggu ketika hujan turun dan dia indah pada itu. Itulah KSBC. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebagai bagian dari politik, saya mengatakan bahwa kaum buruh, saudara-saudaraku, kawan-kawanku, ayo wake up bro, sadar, bangun. Politik itu penting. Kita punya kekuatan besar. Yang saya mau katakan adalah jangan sampai kau menjadi alat politik, tapi jadilah bagian dari politik itu. Ya, karena selama ini kalaupun ada statement atau bahasa yang mengatakan diperalat politik, ya jangan mau lagi. Kekuatan besar kita harus kita pergunakan untuk merubah. Ya kan? Damailah untuk Indonesia, belajar berpolitik, karena kalaupun orang bilang politik itu kotor, kalau kita sudah masuk, justru ternyata bisa mendewasakan kita. Ini contoh di sini. Di meja itu tiap hari kita ledek-ledekan bercanda-bercandaan, tapi adem ya Bang ya. Karena kita memahami politik sebenarnya Bang. Daripada nggak masuk ke politik tapi ngoceh doang di luar, ngeledekin kita. Kan jadi pincik pikiran ini. Tidak masuk ke partai politik, tidak berpolitik, tapi komen, ngoceh, menyalahkan kita. Dan kita sudah masuk aja ketawa-ketawa, ya kan? Happy terus ledek-ledekan. Dan kok mereka yang tidak masuk justru menghakimi kita, ya kan nggak bagus juga. Setuju. Ya kan? Ya kita yang mau perdamaian bagi kaum buruh untuk menjelang Pilpres 2024. Kalau udah dipilih, terserah ya Pak ya. Iya dong. Tapi nggak mungkin dua itu cuma satu. Oke, Pak Nadi gimana Pak? Ya, oke, sahabat buruh, bahwa mungkin teman-teman di situasi politik sekarang ini sering melihat para petinggi-petinggi partai saling serang sana, serang sini, menyalahkan sana, menyalahkan sini. Cuman yang sekarang sedang disalahkan adalah Presiden Republik Indonesia. Dia adalah mahkota Republik, tapi sedang disalahkan oleh salah satu partai, ataupun dua partai, ataupun 4 partai. Nah, menyalahkan ini karena apa? Pasti ada persoalan. Nah, teman-teman buruh bisa menilai sendiri. Kalau closing statement saya dari tadi yang sudah kita bahas bersama, bahwa politik kita boleh panas tapi kepala hati harus dingin. Nah, kalau merasa di situ kotor, kita keluar kandang, gampang. Kandangnya merah. Ini jangan bilang ini nggak ada unsur ke sana. Tapi kalau teman-teman merasa di situ sudah merasa kotor, sudah merasa becek, betul, keluar saja, kita keluar kandang. Ngapain ya kan? Itu jangan bilang itu kok nyalain presiden begini-begini. Kok presiden kita ditepokin tangan begini kalau nggak ada kue, nggak ada dong, nggak baca kalau jadi presiden. Ini adalah menurunkan martabat kita. Kalau dirasa di situ kandang kita sudah kotor, sudah becek, keluar kandang saja. Mungkin itu statement kita. Terima kasih. Oke. Ini menarik ya, kan kalau kita bicara KSBC, kemudian saat ini teman-teman rupanya banyak banget. Seperti tadi dibilang Bung Alson, nggak menarik kalau yang namanya pelangi cuma satu warna gitu ya. Jadi banyak warna teman-teman yang menjadi caleg di beberapa daerah. Ada nggak saran
buat teman-teman buruh, coblos dong atau gimana, misalnya gitu ya. Karena nih kalau saya lihat mungkin ada puluhan lebih lah kader KSBSI, aktivis buruh di KSBSI yang saat ini mencoba menjadi caleg, menjadi caleg dari beberapa partai. Nah, bagaimana Bung Deddy? Ada saran mungkin teman-teman buruh nih? Ya tentunya ketika dia atau sekarang mencaleg, ini kan saya tadi bilang dari awal bahwa rekam jejak. Kalau menjadi aktivis, jadilah aktivis buruh yang baik, di mana kita sebagai aktivis buruh tentu kita akan bicara tentang perlindungan, pendidikan, penyadaran kawan-kawan buruh dengan baik juga. Karena ketika kita ngerekrut, kita membina, kita membela, ajarkan yang baik. Jangan tinggalkan rekam jejak yang buruk. Kalau kita tidak bisa bantu, jangan menyusahkan buruh. Nah, kalau kemudian pilihannya setelah kita melakukan itu dengan benar, lalu mencari masuk ke partai politik, lalu berharap dipilih, itu hal yang wajar karena ada rekam jejak yang sudah dibuat yang baik. Nah, kalau kemudian saya tentu akan menyampaikan kepada seluruh pekerja buruh, carilah aktivis-aktivis buruh yang baik, yang telah membuat rekam jejak yang baik. Kepada kawan-kawan pekerja buruh, pilih mereka agar mereka bisa menyampaikan aspirasi kita di parlemen, memperjuangkan nasib kita ketika ada persoalan, lalu mereka membantu kita sebagai wakil rakyat. Itu mungkin saran saya kepada kawan-kawan pekerja buruh dimanapun berada di seluruh Indonesia. Bung Aksa, ada pesan untuk teman-teman kader KSBSI? Kalau saya nggak cuma untuk kader KSBSI, Bang, seluruh buruh Indonesia. Kalaupun nanti melihat podcast ini, saya mau katakan begini: kalau di daerahmu ada caleg yang memperjuangkan nasib buruh, pilih. Ya, apalagi dari buruh, udah pasti lah. Nggak dari buruh pun, kalau dia memperjuangkan nasib buruh, pilih. Tapi kalau dia dari buruh tidak memperjuangkan nasib buruh, ya silakan pertimbangkan. Iya dong. Ya, ngapain dia dari buruh tapi nggak memperjuangkan buruh? Tapi kalau dia dari akademisi, dari mana? Kalau dia bicara buruh, pilih. Tapi jauh lebih abdol kalau KSBSI ya? Oh, pasti. Pasti. Kalimantan, Palembang, ya, Depok yang saya tahu saat ini, wilayah-wilayah lain, dimanapun, saya selalu support. Partai, beda partai pun, contoh ada salah satu senior kita yang main di sana, sepanjang dia dari buruh KSBSI, saya bilang, saya support, misalnya cari anggota-anggota saya bantu ini, soalnya senior kita ini. Coblos gitu ya? Coblos, pasti Bang. Oke. Gitu. Bung Nandi, Mas Nandi, Ya, kalau saya lebih kayak gitu ya. Dengan masuknya kawan-kawan buruh untuk bercaleg, bercaleg di seluruh Indonesia itu akan lebih bagus. Nah, cuman kita mungkin ya kita menghitung angka yang nasional, karena segala sesuatu kebijakan dalam hal pembuatan undang-undang itu kan ada di nasional. Tapi kalau angka buruh yang mau maju di situ itu berkurang, itu akan menjadi sulit memang di parlemen. Tapi bukan berarti kita pesimis ya. Kita kalau kita ngomong soal ada generasi optimis, bukan pesimis saja gitu. Kita tetap harus optimis, kita bisa, kita mampu, kita bangsa besar, buruh juga besar. Tapi ketika kita mau mencaleg, alhamdulillah, apalagi ini Pak Deddy nyalek RI, terus ada lagi teman-teman buruh nyalek RI, walaupun partainya berbeda-beda, karena tadi soal jalur tadi kan, jalur kan nggak harus satu. Kalau sudah ngomong jalur, bohong kalau jalur itu satu. Jalur itu ada jalur A, B, C, dan D. Banyak ya? Banyak. Tapi ketika sudah muncul, dia jadi di sana, tetap dia hatinya pasti buruh. Cuman yang bisa menyatukan ketika di fraksi, ketika di situ ada fraksi apa namanya, komisi ya, sorry. Kalau komisi ini, kita buruh bisa nyatu di situ, saya yakin akan menang. Karena apa? Dia masih dilahirkan dari dan dicetak oleh generasi buruh. Artinya coblos KSBSI ya? Wajib. Coblos KSBSI itu lah. Caleg dari KSBSI maksudnya. Oh, Kader KSBSI. Caleg yang ada di KSBSI ya. Dari KSBSI, itu loh, tahu Bang Deddy yang main di Sumsel 1 Bang kan? Sumsel 1 itu wajib. Ini yang Sumatera Selatan. Ya, ini kan ada Pak Deddy yang menyalek di sana. Saya
bukan di sini dalam kapasitas ini sahabat kita enggak. Oh, kita saya beda loh, saya dari Regip loh. Ya kan? Relawan Gibran. Oh iya. Karena Pak Dedi itu sahabat juga. Loh, teman-teman buruh ini ada loh. Karena kita ketika kita sudah terjun, teman-teman, saya yakin serikat buruh itu perpinter, serikat buruh itu pandai, dan serikat buruh itu banyak sekali kebenarannya. Ketika memilih, ingat pilihannya yang tepat. Ada di situ Pak Dedi Ardianto, sarjana hukum, itu mencalek di situ. Apalagi partainya sangat luar biasa, partai pemenang kedua. Silakan pilih. Oke, siap. Terima kasih. Ini Mas Dedi. Terima kasih atas kedatangannya hari ini. Kemudian Pak Sunardi, terima kasih. Terima kasih. Bung Hasso, terima kasih. Luar biasa nih kita. Tumben ini undang kita nih. Jangan mau dijebak nih, nggak jebak kan? Akan ada partai yang berikut nih. Ya, ini baru partai pertama. Kita bicara soal isu politik. Nanti akan ada yang kedua. Nanti nggak apa-apa kalau bicara partai undang aja Pak Rekson nanti. Jadi kaos baru disablon tadi gitu. Ini beruntung banget. Ya, Hoki terus ya.